Selanjutnya, ada contoh soal mengenai perhitungan tata letak berorientasi produk. Nah, kalau misalkan tata letak berorientasi produk ini sendiri, nanti kita akan membuat precedence diagram ya, precedence diagram. Di sini saya tulis dulu. Kita akan membuat precedence diagram. Bentar. Oke. Nah, caranya kita lihat dari tabel dulu ini. Misalkan di sini A ya, A harus dikerjakan selama 10 menit, di mana A ini bisa dikerjakan kapanpun. Beda cerita dengan B. Nah, di sini B dikerjakan 11 menit, di mana B harus sebelum mengerjakan B, maka A harus selesai terlebih dahulu. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus melihat ini dulu ya, bagian di task must follow dan text list below. Seperti itu ya, itu untuk yang pertama. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus melihat syaratnya dulu ya. Karena di situ kan A tidak ada syarat, maka saya buat aja di sini. Misalkan A di sini, A, karena nggak ada syaratnya ya. Ya udah nggak apa merah aja. A di sini itu waktunya kan 10 menit. Nah, di sini jangan lupa dikasih tanda 10 menit. Kalau stripnya 2, tanda petiknya 2 itu berarti detik ya. Kemudian setelah kita A selesai, kita lihat dulu mana yang syaratnya A harus selesai. Di situ ada B dan ada E di sini ya. Maka di sini saya gambarkan di sini B dan di sini ada E. Kan di situ 11 ya, 11 menit sama 11 menit. Kalau sudah kita cari lagi, misalkan yang B harus selesai. Nah, untuk kolom B ini kan berarti ada ini ya, ada C dan D. Maka di B kita gambar, di B ada C dan D. C dan D. Di situ ada 5 dan 4. Setelah selesai di C dan D, berarti kan untuk A, B, C, D ini kan udah selesai ya, A, B, C, D, E udah selesai. Kemudian kita lihat yang di C, D ini di sini kan C, D ini F, berarti di sini kan sini C dan D ini ada F. Di F itu kan ada 3 menit. Setelah di F kan syaratnya itu G ini ya. Maksudnya G harus selesai ketika F selesai. Di sini. Jadi di sini G-nya berapa itu? 7. Nah, kemudian H ini kalau E selesai, E kan sudah selesai. Berarti kan di sini langsung H. Langsung sampai sini aja lah ya. Ini H. Nah, ini kan ada 11. Nah, kemudian di sini itu adalah gabungan dari G dan H. Ini ya, G dan H. Berarti gini. Ada 3 menit. Nah, untuk ngecek ya. Habis itu kita lakukan cek apakah gambar kita sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Nah, untuk mengecek apakah precedence diagram kita sudah benar atau belum, maka kita ceknya itu terbalik ya, teman-teman. Jadi di sini misalkan membuat I, ini saya kasih warna beda dulu biar nanti nggak bingung. Misalkan I di sini harus G dan H selesai, G dan H selesai, oke clear. Kemudian untuk membuat H, di sini E harus selesai, clear. Untuk membuat G, F harus selesai, ini clear. Untuk membuat F, C dan D harus selesai, oke clear. Untuk membuat E, A harus selesai anytime, oke clear. Untuk membuat D, B harus selesai, oke clear. Untuk membuat C, B juga harus selesai, clear. Dan untuk membuat B, A harus selesai. Dan A di sini bisa dikerjakan kapanpun. Maka untuk precedence diagram kita sudah benar ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kemudian kita akan menghitung cycle time. Nah, di sini kan di soal diketahui ya ada 480 ini per hari dan 40 unit require-nya. Maka di sini kita hitung dulu. Di sini cycle time itu kan rumusnya production time available per day. Di situ ada 480 menit per hari dan dibagi unit required per day ada 40 unit per hari. Maka cycle time-nya didapatkan sebesar 12 menit ya, 12 menit per hari. Ini untuk cycle time. Kemudian kita akan menghitung minimum number workstation-nya. Di situ number workstation ya, workstation di sini. Rumusnya kan ini. Nah, ini nggak usah bingung. Ini nih apa sih sebenarnya? Jadi time for X ini tuh ini total time-nya ini. Jadi total time-nya di situ berarti ada 65 ya, 65 menit dibagi dengan cycle time-nya. Cycle time-nya adalah 12 menit
per unit. Mohon maaf, ini 12 menit per unit ya. Harinya kan habis ya. Jadi di sini didapatkan hasil sekitar 5,42. Nah, ini sama dengan manusia. Jadi di around ke atas sehingga workstation-nya ada 6. Jumlah workstation-nya ada 6. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya dengan adanya data cycle time dan workstation, kita akan mengarrange precedence diagram kita ya. Number workstation dari precedence diagram kita. Nah, di sini kan ada cycle time. Nah, itu kan cycle time itu intinya dalam satu workstation. Kalau misalkan di sini kan hasil kita kan ada 12 menit. Itu maksimalnya hanya boleh 12 menit. Jadi misalkan kita anggap cycle time kita ini kebetulan angkanya enak ya 12 menit. Misalkan ada cycle time angkanya 11,3. Nah, misalkan ada di sini 11,3 cycle time-nya. 11,3. Nah, ini jangan di round up ya. Jadi tetap ditulis sebesar 11,3 karena itu akan mempengaruhi pengerjaan dari precedence diagramnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di sini apakah boleh misalkan saya akan membuat workstation di sini di sini. Nah, nggak boleh karena apa? B ini bisa dikerjakan ketika A sudah selesai. Maka agar aman kita bisa membuat workstation pertama itu ya di A-nya di sini untuk yang pertama. Kemudian di situ kan cycle time-nya 12 menit ya, sedangkan di A itu 10 menit, masih tersisa 2 menit. Misalkan di sini D ini ternyata 2 menit. Boleh nggak kalau misalkan saya ngombain A ini dan D seperti ini, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena tadi apa namanya, D ini harus diselesaikan ketika B aja tadi belum punya workstation, jadi tidak boleh. Atau misalkan di sini di A ini ada, mohon maaf, misalkan di B ini ada 2 menit. Nah, boleh nggak misalkan saya mengombin A dan B seperti ini? Boleh, karena B ini bisa dikerjakan ketika A sudah selesai. Seperti itu ya. Ini misalkan permisalan ya. Misalkan permisalannya seperti itu. Kemudian misalkan kita tadi kan punya angka 11,3 di situ. Sedangkan cycle time kita kan 12 menit. Nah, misalkan di B ini tetap 2 menit ya. Apakah boleh saya menggabungkan A ke B? Jawabannya tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena kan di situ kan cycle time-nya ya ditulis sesuai. Misalkan kan 11,3 kan bisa dibulatkan menjadi 12, tetap tidak boleh ya. Kecuali nilai B-nya itu 1. Nah, baru kita bisa combine A ke B. Kalau memang ternyata tidak ada, ya sudah, berarti workstation satunya adalah A dengan total pengerjaannya sebesar 10 menit. Nah, kemudian kita dapat mencari workstation mana lagi ini kira-kira. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan workstation yang kedua. Ini workstation 1 ya. Misalkan workstation keduanya saya mau di B. Workstation keduanya di B. Workstation 2 dengan 11 menit. Dan workstation 3-nya di E. Workstation 3-nya di E dengan 11 menit. Boleh nggak? Nah, kita cek di sini. Kalau B, ini A sudah selesai dan ini A sudah selesai. Maka boleh dilakukan seperti itu. Atau misalkan di sini teman-teman mau, saya nggak mau di workstation 3-nya di E, Bu. Nah, itu juga boleh. Kita cek terlebih dahulu ya. Sebentar ini saya undo dulu. Kemudian kita cek dulu nih workstation mana yang belum. Misalkan C dan D. B ini kan C dan D itu kan bisa dikerjakan ketika B selesai. Berarti kita bisa menggunakan C dan D workstation 3. Nah, misalkan di situ kan C dan D ada 5 ditambah 4 ya, jadi totalnya 9. Kemudian ada F di situ kan 3. F bisa dikerjakan ketika C dan D selesai. Nah, misalkan ini kita hitung totalnya semua. 5, 3, dan 4, 9, berarti 12. Nah, berarti ini bisa dikombine. C, D, F ini bisa dikombine sebagai workstation 3 sebesar 12 menit. Seperti itu ya. Ini boleh seperti itu, asal jangan ditukar. Misalkan yang di B itu workstation 3, kemudian yang di C, D, F workstation 2 itu nggak boleh. Jadi tetap workstation 2-nya B, workstation 3-nya C, D, F. Pokoknya untuk menentukan workstation-nya tetap kita harus lihat di text must follow dan text list below itu loh. Jadi syaratnya itu tetap harus kita perhatikan ya dari soal yang ada. Kemudian ada workstation yang belum itu, misalkan G dan I. Nah, G dan I di sini kan totalnya 10 ya. Boleh nggak misalkan ini digunakan sebagai workstation 10 menit? Ini jawabannya adalah tidak boleh ya. I ini kan syaratnya G dan H harus selesai. G sudah selesai. Sedangkan H aja belum kita buat. Di E aja. H ini kan pesertanya E. E aja belum kita buat. Maka ini tidak boleh dilakukan ya. Ini saya undo dulu. Kemudian kita bikin workstation lain, misalkan di workstation E di sini. Workstation E saya jadikan workstation 4. Boleh nggak? Boleh, karena di sini A sudah selesai. Workstation 4E 11. Kemudian workstation 5-nya di H. Boleh nggak kalau misalkan di H? Boleh, karena H bisa dikerjakan ketika E sudah selesai. Misalkan di sini. H ini saya jadikan workstation 5 ya. Workstation 5 di H.
Kemudian tersisa G dan I. Di situ kita jadikan G dan I ini workstation 6. Apakah, maaf ini 10 ya? Apakah boleh? Nah, ini boleh. Nah, jadi buat pengerjaannya teman-teman nanti prosedur yang pertama buat precedence diagram dulu, kemudian precedence diagramnya di copy gitu ya, di bawahnya dibuat lagi, kemudian untuk mencari workstation. Nah, karena workstationnya sudah selesai, kita cek jumlah workstation di sini kan ada 6. Nah, ini kan sudah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan ternyata workstationnya 7, apakah itu salah? Itu artinya tidak salah, karena di sini adalah tadi ya rumusnya kan minimum number workstation. Jadi karena minimumnya 6, jadi kalau misalkan 7 berarti artinya masih benar, kecuali case-nya misalkan ternyata workstation-nya kurang dari 6, nah itu adalah salah, seperti itu ya. Kemudian kita ingin mengecek nih, apakah workstation yang kita buat ini sudah efektif atau belum. Nah, ini ada dua rumus. Rumus yang pertama itu efisiensi ini ya, di efisiensi ada task time, terus ada actual number of workstation, dan ada largest cycle time. Begitu juga dengan idle time, ada actual number of workstation, largest cycle time, dan text time. Nah, untuk menghitung apakah sudah efisiensi atau belum, nanti hasil yang kita gunakan adalah hasil dari precedence diagram ini, bukan hasil dari ini apa namanya? Cycle time dan workstation yang kita gunakan pertama, bukan dari yang itu ya, tapi dari precedence diagram yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita hitung sekarang untuk efisiensinya di sini ya. Misalkan efisiensinya, nah, warnanya penuh nih. Di sini task time-nya tadi ya, task time-nya adalah 65 menit, 65 menit. Yang ini ya, ini task time. Kemudian dibagi actual number of workstation. Actual number of workstation kita kan ada 6, ya udah ditulis 6. Kalau misalkan ternyata 7 ya nanti ditulis 7. Dikalikan larger cycle time. Nah, larger cycle time itu dilihat dari ini angkanya. Di sini kan ada 11, 11, 12, 10, 11 dan 10. Maka largest-nya adalah 12 menit. 12 menit. Maka ini efisiensinya didapatkan sebesar 90,3%. Nah, apakah 90,3% ini sudah bagus? Ya tergantung, bagus atau tidak itu kan ketika ada pembanding. Misalkan perhitungan sebelumnya efisiensinya 70%, ya berarti 90,3% ini sudah bagus, seperti itu. Kemudian, kita sekarang menghitung idle time. Nah, idle time di sini kan rumusnya actual number of workstation. Workstation kita kan ada 6, dikali larger cycle time-nya ada 12. Nah, itu dikurangi text time-nya 65. Didapatkan hasil sebesar berapa ya ini? 7 menit ya? 7 menit. Bu, adakah cara lain misalkan untuk menghitung idle time? Udah, misalkan di sini kita ada workstation ya. Workstation kita kan ada 6, kita tulis dulu. Misalkan workstation 1 kita ada 10 menit. Workstation 2 kita ada 11 menit. Workstation 3 kita ada 12 menit. Workstation 4 kita ada 11 menit. Workstation 5 kita ada 11 menit. Dan workstation 6 kita ada 10 menit. Nah, cycle time kita kan tadi kan 12 menit ya, ini ya cycle time kita 12 menit. Ya sudah, tinggal dikurangkan aja. Kalau ini kan berarti masih tersisa 2 menit, ini tersisa 1 menit. Ini masih tersisa 0 ya, 0. Ini 1 menit, ini 1 menit. Kalau ini berarti 2 menit. Ini tinggal dihitung, dijumlahkan saja, ini totalnya 7 menit. Ini untuk idle time. Tapi cara ini bisa dilakukan ketika angkanya itu bulat. Kalau misalnya angkanya ada koma, misalkan 2,3, nah ini tidak bisa dilakukan. Lebih baik menggunakan cara yang ini, karena nanti hasilnya bisa jadi berbeda seperti itu. Jadi ini adalah perhitungan untuk tata letak berorientasi produk ya, anak-anak ya. Semoga dapat difahami.